Jadi kami mencoba ketika ngomong new normal, otomatis kami ingin menyiapkan hal yang baru kan. Nah kemudian teman-teman JIP itu, ayo Pak kita ngobrol tentang Kaliurang. Nah, ada beberapa yang coba kita tawarkan. Misalnya Kaliurang kan tidak hanya kemudian ketika orang datang, Kaliurang itu seperti apa? Oh hanya Telaga Putri, Nirmolo, Garmenang selesaikan begitu. Ternyata setelah dieksplor lebih jauh, kami punya sebuah bangunan yang sejarahnya lumayan kan gitu. Artinya lumayan gitu. Kalau saya sering mengatakan bahwa ada sepenggal sejarah Kaliurang itu ada di sepenggal sejarah Indonesia ada di Kaliurang. Contoh misalnya begini, di Ngeksigondo misalnya, kita ngomong Ngeksigondo, nanti kita lewati. Nah beberapa itu yang kita lewati adalah ya, jadi rute kita nanti pertama seperti hari ini, saat ini kan masih kaitan dengan krisis kesehatan. Nanti kita masuk sebuah lorong namanya lorong oksigen. Nah, kita desain lorong itu, sebetulnya lorong itu adalah hutan-hutan milik TNI dan milik rakyat kan begitu. Di sana kita lewat, naik gunung, kemudian turun, ada perkampungan di sana. Nah, lorong oksigen itu si audien konsumen wisatawan kita dorong untuk bagaimana nikmati Kaliurang itu dengan lebih. Nah, di sana kita bisa lihat yang namanya oksigen udara itu sangat bersih sekali. Nah, gitu, di sana. Kemudian kita turun, nanti kita masuk ke namanya Almuna Garden. Almuna Garden itu memang didesain sebagai kebun pangannya Merapi. Ini adalah kebun Almuna Garden. Iya, terus guys. Ya, ini kami kelola untuk memenuhi kebutuhan sayuran di wilayah Kaliurang Barat dan sekitarnya, ya Kaliurang itu aja nggih. Jadi ini memang kami tanam untuk memenuhi kebutuhan sayuran, berbagai macam sayuran di wilayah Kaliurang. Nah, di sana nanti kita bisa swalayan, petik sawi, petik sayur sendiri, kemudian kita beli sendiri, kita bawa pulang sendiri. Oh, di sini ada cabai, kemudian terong, kemudian sawi, kemudian kacang panjang Jawa, ada juga gambas dan lain-lain. Jadi wisatawan bisa metik langsung ya? Iya, ini adalah memang kami desain, kami siapkan nanti jika wisatawan ke sini nanti bisa langsung memetik sendiri, kemudian nanti bisa transaksi langsung di sini seperti swalayan kebun gitulah. Ya masih kita lihat. Ya, silakan. Jadi satu desain yang kita harapkan adalah di situ kita bisa selfie, kita bisa petik sayuran, bisa lain-lainnya. Kemudian naik, kita masuk ke sebuah jejak kolonial. Nah, ada nanti 1-2 rumah yang akan kita coba kenalkan. Yang pertama namanya Ngeksigondo. Ngeksigondo itu adalah satu rumah miliknya Sultan, gitu nih. Kalau dalam sebuah peta sejarah namanya Sultan Bungalau. Nah, kenapa kemudian rumah itu bersejarah? Karena pada waktu itu tahun 1948 tempat itu dijadikan sebagai konferensi Kaliurang. Salah satu bagian dari sebuah konferensi yang ada di Linggarjati, kemudian Kaliurang, Renville sampai terakhir di KMP. Nah, salah satunya ada di Kaliurang. Ngeksi itu namanya mata, gondo namanya harum. Sehingga mata harum, kemudian digabung menjadi Mataram. Ngeksigondo. Nah, kenapa itu begitu pentingnya bahwa ketika ngomong kemerdekaannya, orang punya ambil peran besar nih untuk ngomong masalah kemerdekaan. Dan saya cerita, kemudian ada Hotel Kaliurang, dan naik lagi ada Hotel Merapi yang dulu kemudian dipinjamkan oleh kepada Soekarno sebagai tempat mereka istirahat ketika ada delegasi, ada konferensi ada di Kaliurang. Kemudian naik beberapa rumah-rumah yang mereka beberapa bersejarah. Ada salah satu rumah-rumah yang kemudian dibakar waktu itu kelas kedua karena itu merupakan aset-asetnya Belanda waktu itu.
Nah itu kita kenalkan semuanya sampai nanti di ending kita ada di rumah putih namanya Christiansburg gitu ya. Nah di sana kita akan cerita kenapa kemudian rumah ini menjadi penting dan lainnya. Digunakan sebagai bahan bakunya minyak kayu putih kan begitu. Ketika ini diremet-remet kan begitu ya, baunya adalah minyak kayu putih kan gitu. Nah salah satu tempat ini kita jadikan sebagai salah satu destinasi untuk pemberhentian Kalulang Explore ini. Kenapa seperti ini? Di sini selain baunya yang cukup menarik, kami akan cerita bahwa rumah ini sebagai sebuah saksi sejarah. Ketika dulu Belanda tidak boleh kemudian renang di menggunakan Telaga Putri, beliau akan membangun satu buah tempat pemandian namanya Telaga Nirmolo kan begitu. Sehingga dia bangun ini. Nah, tempat ini juga sebagai saksi sejarah ketika tahun 94 sebelah sini hangus, sebelah sini hampir sama sekali tidak kena kan begitu. Tapi ceritanya adalah yang paling penting adalah ketika rumah ini sebagai salah satu rumah sejarah namanya Christiansburg, sejarah Hindia Belanda waktu itu. Di sampingnya ada namanya Hotel Mejubum oleh Hindia Belanda. Ini tempat yang paling tinggi yang ada di Kaliurang, yang kita jadikan tempat terakhir kita untuk berhenti, kemudian nanti kita turun, finish, selesai explore kali ini. Karena sebelumnya rumah ini nggak terlalu banyak cerita, tapi di belakang itu ada sebuah rumah, ada sebuah bangunan namanya Nirmolo gitu ya. Nirmolo adalah satu buah kolam renang yang dibangun oleh Belanda karena si Belanda itu Mary gitu ya. Saya pengen renang tapi nggak boleh ke Telaga Putri, maka saya akan bangun juga di tengah Nirmolo. Habis itu selesai. Kurang lebih 1,5 jam gitu ya, 1,5 jam trip kita ini. Kemudian teman-teman dijual dengan harga yang lebih murah gitu ya. Harapannya ini sebagai produk pilihan gitu ya. Produk pilihan ketika aku harus nge-jeep, ini aku biasa ngewetan, aku sudah bisa lavator. Nah saya punya jeep yang namanya Kalulang Explore ini gitu ya, Kalulang Explore yang mencoba untuk menawarkan sisi Kalulang secara lebih kan begitu. Nah sebetulnya ada satu lagi trip namanya destinasi namanya pos pengamatan Gunung Merapi. Nah di situ kan bisa belajar tentang mitos dan lainnya. Tapi karena saat ini baru angkat-angkatnya, maka kita tidak bisa ke sana. Jadi mungkin baru hanya lewat nonton, tapi nggak bisa masuk ke dalam.
anu, nggak ada. Waktu itu pas perjanjian orang